Nah, kita sekarang masuk di hari Selasa, yakni mata pelajarannya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Sekarang kita akan belajar tentang apa sih itu tanggung jawab dan bagaimana sih Bu itu tanggung jawab? Saya belum paham. Nah, sekarang Bu Yuli akan memberikan kalian materi tentang tanggung jawab agar kalian itu paham apa sih tanggung jawab kalian sebagai murid, sebagai anak, agar kalian bisa mengerti dan paham. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang tentang tugas terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat yang ada di lingkungannya. Juga keberanian dia dalam menanggung segala resiko terhadap perbuatan yang telah dilakukan, baik itu perbuatan yang positif ataupun perbuatan yang negatif atau buruk. Nah, jadi ketika kalian sadar terhadap apa yang kalian lakukan dan berani menanggung resiko tersebut, berarti kalian sudah dikatakan bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya adalah kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Contohnya, Doni tidak mengerjakan PR dari guru. Akibatnya, Doni mendapat hukuman dan tidak mendapatkan nilai dari guru. Dalam hal ini, Doni harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan siap menerima hukuman dari guru akibat dari dia tidak mengerjakan PR. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, seorang ibu memasak dan mengurus anak dan suaminya atau keluarganya. Dalam hal ini, ibu sudah bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, juga ada contoh lain. Seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Itu termasuk salah satu contoh tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan. Contohnya, semua masyarakat mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air. Dalam hal ini, masyarakat sudah bertanggung jawab atas tugasnya untuk menjaga dan melestarikan kebersihan di lingkungannya. Selain itu, juga ada contoh lain, seperti keluarga Pak Tono merencanakan minggu ini ingin berlibur ke Jogja. Namun, pada hari Minggu ternyata di RT-nya mengadakan kerja bakti membangun pos ronda. Akhirnya keluarga Pak Tono membatalkan untuk berlibur. Nah, dari cerita tersebut, keluarga Pak Tono sudah dikatakan bahwa dia bertanggung jawab terhadap masyarakat. Karena apa? Dia lebih mementingkan tugasnya untuk membersihkan dan ikut kerja bakti
dalam membuat pos ronda daripada dia berlibur bersama keluarga. Nah, selanjutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, menjaga nama baik bangsa dengan cara melestarikan kebudayaan bangsa dan ikut membela negara dengan mengamalkan kebudayaan Indonesia agar tidak luntur atau hilang. Contohnya seperti mengikuti festival budaya atau mengikuti kegiatan tari, kegiatan bermain alat musik. Nah, itu bisa dikatakan dia sudah bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selain itu juga ada contohnya ikut mengharumkan nama dengan mengikuti perlombaan internasional. Nah, kalau dia mendapatkan piala, nah berarti dia termasuk bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara dengan menjaga nama baik dan mengharumkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, setiap manusia harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Nah, ketika dia sudah bisa menjalankan dan melaksanakan dan menjauhi larangan, berarti dia bisa dikatakan bahwa sudah bertanggung jawab terhadap Tuhan. Oke, selanjutnya adalah makna tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh dari makna tanggung jawab saat mengikuti kegiatan musyawarah. Apa sih yang dinamakan musyawarah? Musyawarah adalah pengambilan suatu keputusan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Pengambilan tersebut harus adanya mufakat atau diterima oleh semua pihak atau semua anggota, dan keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah termasuk salah satu penerapan dari Pancasila, yaitu sila keempat. Apabila dalam bermusyawarah belum ditemukan suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak atau semua anggota, maka akan dilaksanakan sebuah voting atau pengambilan suara terbanyak. Jadi, salah satu contoh makna tanggung jawab itu bisa melalui musyawarah. Jadi ketika kita melakukan musyawarah, lalu sudah ada yang namanya keputusan dan diterima oleh semua pihak, berarti kita harus melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh kesadaran. Oke, selanjutnya jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menghargai yang namanya perbedaan. Seperti apa sih? Yaitu menerapkan sikap toleransi antar manusia terhadap segala perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Apa sih sikap toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghargai atas perbedaan. Oke, selanjutnya, memelihara persatuan dan kesatuan, yaitu adalah sikap saling memelihara, sikap bersatu untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi, kalau kalian dalam memelihara persatuan dan kesatuan, kalian harus menerapkan yang namanya sikap bersatu, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kalian itu memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kalian memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya adalah cinta tanah air atau patriotisme, adalah rasa kecintaan dan rasa kesetiaan pada tanah air kita. Bagaimana sih cara mewujudkannya? Yaitu dengan cara satu, kalian belajar dengan giat. Nah, yang kedua, kalian harus selalu menggunakan produk dalam negeri. Nah, karena apa? Ketika kalian menggunakan produk dalam negeri, berarti kalian itu sudah mulai mencintai yang namanya tanah air Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu mempelajari yang namanya budaya. Budaya itu banyak, ada yang namanya adat istiadat, tarian daerah, alat musik. Jadi ketika kalian itu mau mengenal, mempelajari dan melestarikan, itu kalian sudah dikatakan cinta tanah air. Tapi yang paling penting, kalian harus bisa memperkenalkan budaya yang kalian miliki. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contohnya, mengamalkan ilmu untuk bangsa dan negara dan mengharumkan nama bangsa. Jadi, dalam mengutamakan kepentingan, kalian harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kalian atau golongan kalian. Nah, seperti ketika kalian melakukan yang namanya musyawarah. Nah, kalian tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi kalian. Kalian tidak boleh memaksakan kehendak, tapi kalian harus mengutamakan kepentingan bersama. Sekarang materinya sudah Bu Yuli jelaskan. Bu Yuli berharap kalian paham ya tentang apa itu tanggung jawab dan kalian bisa melaksanakan tanggung jawab kalian dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, jangan bermalas-malasan. Bu Yuli berharap dengan penjelasan materi itu tadi kalian selalu melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai siswa, sebagai anak ya. Jika kalian kurang paham seperti biasa, kalian bisa menanyakan di WA pribadinya Bu Yuli. Dan jangan lupa kerjakan soal yang telah diberikan Bu Yuli ya. Bu Yuli ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.